Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Setiap hari dalam kehidupan kita rasanya sangat sulit untuk melepaskan diri dari apa yang namanya uang. Uang telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika banyak orang mencari uang, ketika banyak orang bekerja untuk mengumpulkan uang, maka ada begitu banyak pikiran, persepsi, dan keyakinan yang melekat di dalam uang. Ada sebagian yang baik, ada sebagian yang lain juga yang buruk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keyakinan menyesatkan tentang uang. Apa saja berbagai keyakinan menyesatkan dan negatif tentang uang tersebut? Lantas seperti apa dampaknya terhadap kehidupan kita? Simak terus video ini sampai selesai ya. Secara ringkas, semuanya akan tersaji di sini. Banyak orang berpikir ketika mereka memiliki banyak uang, mereka akan lebih mudah bahagia. Banyak orang berpikir bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Pertanyaannya, benarkah demikian? Jika uang adalah benar-benar sebagai sebuah sumber kebahagiaan, pastinya orang paling bahagia di dunia adalah orang yang paling kaya, orang yang memiliki uang paling banyak. Realitanya, toh belum tentu demikian. Terbukti, ada begitu banyak orang kaya yang hidupnya tetap saja seolah terkesan penuh dengan penderitaan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan kesedihan. Uang hanyalah alat untuk menyempurnakan kebahagiaan, bukan sebagai sumber kebahagiaan. Ada begitu banyak orang yang tetap bisa bahagia, walaupun mungkin mereka uangnya terbatas. Buktinya anak kecil. Mereka tidak terlalu berpikir tentang uang. Apapun yang ada di depan mereka, mereka nikmati. Apapun yang mereka temui, mereka jadikan sebagai mainan. Mereka jadikan sebagai inspirasi untuk menciptakan rasa bahagia. Kebahagiaan itu tercipta, bukan bersumber dari uang. Kebahagiaan itu ada di hati. Kita yang menikmatinya, bukan karena banyak atau sedikitnya uang. Berapa banyak kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang kaya? Ini salah satu bukti bahwa uang bukanlah sebagai sumber kebahagiaan. Jika memang uang sebagai sumber kebahagiaan, untuk apa mereka harus mengakhiri hidupnya? Toh mereka telah memiliki kekayaan, mereka telah memiliki uang. Karena keyakinan ini, karena keyakinan bahwa uang adalah sebagai sumber kebahagiaan, banyak orang bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Mereka mengorbankan, bahkan menghalalkan segala cara, karena mereka berpikir dengan memiliki banyak uang, mereka bisa lebih bahagia. Uang memang dapat memberi berbagai fasilitas. Uang memang dapat kita jadikan sebagai salah satu sumber untuk mempermudah kehidupan kita. Tapi belum tentu semuanya mampu memberikan rasa bahagia. Bahagia itu di hati, bukan ada pada uang. Bahagia itu ada dalam diri, bukan terletak pada uang. Sebagian orang menganggap uang adalah sumber masalah, uang adalah sumber penderitaan. Gara-gara uang, orang bertengkar. Gara-gara uang, orang berebut. Gara-gara uang, mereka bisa saling membunuh, saling menyakiti. Memang benar realitanya. Ada begitu banyak orang yang saling bermusuhan, saling bertengkar, saling membunuh bahkan hanya gara-gara uang. Tapi uang bukanlah sumber penderitaan. Uang adalah sesuatu yang netral. Yang menjadi sumber penderitaan justru rasa iri dan dengki yang ada dalam hati kita. Ada orang yang memang tersakiti atau terdolimi oleh mereka yang memiliki uang. Tapi percayalah, bukan uang penyebabnya, tapi pelakunya adalah orangnya. Rasa iri, rasa sakit
yang ada pada hati orang yang memegang uang itulah yang menyebabkan banyak orang tersakiti. Uang itu netral, seperti sebuah pisau, yang jika dipegang oleh seorang koki, maka pisau menjadi alat yang sangat hebat untuk menghasilkan masakan berkualitas. Yang jika dipegang oleh seorang penjahat, maka pisau akan menjadi alat untuk memeras dan mencelakakan orang lain. Sama seperti itu, ketika uang dipegang oleh orang-orang yang baik, maka uang akan menjadi alat untuk melindungi dan memberi manfaat. Namun ketika uang dipegang oleh orang-orang yang sakit hatinya, maka uang hanya menjadi alat sebagai penindasan dan menebarkan kerusakan. Memang benar, uang memiliki energi yang sangat luar biasa. Orang-orang yang memegang banyak uang akan memiliki energi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki uang. Artinya, pada titik ini, uang dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun kekuasaan. Namun, uang bukanlah sebagai sumber kekuasaan. Tidak semuanya dapat kita beli dengan uang. Tidak semuanya dapat kita kuasai dengan mudah walaupun kita memiliki uang. Asumsi yang menyebutkan banyak uang membuat hidup kita lebih mudah, banyak uang membuat kita lebih berkuasa, itu adalah asumsi yang hanya bersifat sesaat, hanya bersifat semu saja. Sebuah ilustrasi sederhana untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah ada seorang raja dan penasehatnya. Mereka berjalan-jalan, akhirnya sampailah ke sebuah gurun. Di sana, sang raja kehausan dan sang raja kelaparan. Kemudian sang pelayan menyatakan, "Wahai raja, saya punya air, saya punya makanan." Kemudian sang raja menyatakan, "Berikan pada saya air dan makanan tersebut." Kemudian sang pelayan menyatakan, "Tidak sang raja, saya tidak mau memberikannya." Kemudian sang raja akan menyatakan, "Saya bersedia membelinya berapapun yang kamu mau, asalkan kamu mau memberikan air dan makanan tersebut untuk saya." Kemudian sang pelayan menolaknya. Pada satu titik kemudian sang pelayan menyatakan, "Sekarang saya ingin bertanya sang raja, lebih berharga mana? Air, makanan, dan uang yang sang raja punya?" Kemudian raja pun menjawab, "Lebih berharga air dan makanan." Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa tidak semuanya benar-benar dapat kita kuasai ketika kita memiliki uang. Dalam kondisi tertentu, uang terkadang tidak memiliki faedah apapun. Lebih berharga air, lebih berharga makanan. Jadi, ketika Anda mampu meneguk segelas air, ketika Anda mampu menyantap sepiring makanan, percayalah, itu jauh lebih berharga dari segebok uang. Pada titik ini, kita berkesimpulan bahwa uang memang dalam kondisi tertentu dapat membeli apa saja sebagai sumber kuasa, tapi dalam kondisi yang lain ada hal yang lebih berharga dari sekedar uang. Satu hal lagi yang tidak akan pernah dapat dibeli oleh uang adalah tentang kehidupan. Sebanyak apapun uang Anda, ketika jatah hidup Anda telah selesai, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menolaknya. Inilah bukti bahwa uang tidak berkuasa. Inilah bukti bahwa uang bukanlah sebagai satu-satunya sumber kekuasaan. Sebagian orang berkeyakinan bahwa uang itu tidak penting. Rasa bahagia dan ketenangan hati itu jauh lebih penting dari sekedar uang. Seolah-olah pernyataan tersebut benar. Memang rasa bahagia dan ketenangan hati adalah sesuatu yang penting. Tapi di sisi yang lain, uang juga sangat penting. Ketika Anda hanya menempatkan kebahagiaan sebagai satu-satunya tujuan hidup Anda dengan mengesampingkan uang dan menganggap bahwa uang itu tidak penting, Anda sedang melakukan sebuah kedoliman terhadap orang lain. Bagaimana dengan anak Anda?
Bagaimana dengan istri Anda? Bagaimana dengan masyarakat di sekitar Anda? Mereka membutuhkan uang. Ketika Anda menganggap uang itu tidak penting, padahal sebagian dari kehidupan kita tidak lepas dari uang, bagaimana Anda bertanggung jawab dengan mereka? Jika Anda menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang utama dengan mengesampingkan uang, maka pada titik ini Anda sedang melakukan satu tindakan imbalance, satu tindakan ketidakseimbangan. Mungkin memang Anda bisa bahagia tanpa uang, Anda bisa menikmati hidup tanpa uang, tapi tahukah Anda bahwa uang adalah salah satu sumber energi yang memiliki manfaat yang sangat penting jika dipegang oleh orang-orang yang berkualitas, jika digunakan oleh orang-orang yang baik. Pemahaman bahwa uang itu tidak penting membuat uang akan dikuasai oleh orang-orang yang mungkin memiliki keserakahan, sehingga memiliki dampak yang jauh lebih buruk. Uang itu penting, bahagia itu juga penting. Keduanya sama perlunya. Kita butuh uang untuk membahagiakan diri kita, membahagiakan orang-orang di samping kita, memberdayakan masyarakat. Kebahagiaan yang kita miliki tanpa uang adalah keegoisan. Sementara kebahagiaan yang kita miliki disertai dengan kekuatan finansial yang tinggi, itu adalah kebahagiaan yang memberikan kebermanfaatan yang jauh lebih besar. Dengan uang, kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita bisa memberdayakan mereka, kita bisa mengentaskan kebodohan dari mereka. Maka, uang tetap sesuatu yang penting. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kita harus memiliki keduanya agar kita mampu menciptakan keseimbangan dan kebermanfaatan yang jauh lebih tinggi. Itulah 4 keyakinan yang sedikit butuh kita koreksi tentang uang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.